Untuk pertemuan kali ini kita akan membuat sheet untuk mengecek jumlah jam guru, kesesuaiannya antara jamnya di jadwal dengan jamnya di SK pembagian tugas. Kemudian yang kedua, kita akan membuat sheet yang berfungsi untuk mengecek sebaran jam yang ada di kelas ya. Misalnya ini pada aplikasi yang sudah jadi untuk cek jam guru, ini bentuknya seperti ini ya. Jadi ada nama guru dengan kodenya, kemudian ini jumlah jamnya yang ada di SK pembagian tugas. Jadi misalnya ini SK pembagian tugasnya yang ini ya, SK pembagian tugas, kemudian ini nama gurunya, jumlah jamnya ada di sini ya. Kemudian yang ini adalah jumlahnya yang ada di jadwal utama. Di sini ada berapa jumlah jamnya di sini. Nah, kan ini harus sesuai di antara jumlah jam di SK dengan jumlah jam di jadwal gitu. Kalau misalnya jamnya tidak sesuai, ya artinya yang akan kita perbaiki kan di jadwal, berarti ada dia kelebihan jam atau kekurangan jam di jadwal. Nah, sebaiknya nantinya yang ini sel-sel ini dikunci bagi yang tidak perlu diedit. Yang diedit di sini misalnya ini dilengkapi kolom warna kuning. Ini kolom warna kuning ini yang kita isi, kita ambil datanya dari SK pembagian tugas ya. Kemudian untuk cek sebaran jam, ini untuk mengecek mata pelajaran yang sudah ada, jam-jam mata pelajaran yang sudah ada di kelas gitu. Jangan sampai nanti untuk pendidikan agama misalnya jamnya lebih, tetapi ternyata di sana untuk matematika itu kurang gitu. Itu fungsinya ya, fungsinya ini. Oke, itu yang kita akan bahas sekarang. Baik, kita mulai. Jadi untuk kelengkapan ini kita membutuhkan data jumlah jam yang kita petik dari SK. Kalau dalam hal ini kami sudah pindahkan ke Excel. Ini dia jumlah jam guru-guru yang ada di SK pembagian tugas. Ini akan kita copy nantinya ke dalam aplikasi. Baik, kita kembali ke aplikasi yang kita buat ya. Jadwal utama, jadwal mata pelajaran. Sekarang kita membuat sheet baru, insert worksheet ya. Kita berikan nama yang pertama cek ya, cek jam guru. Baik, untuk cek jam guru berarti kita membutuhkan data, nomor, nama guru, kemudian jumlah jam yang ada di SK, kemudian jumlah jam yang ada di jadwal, kemudian ini keterangannya, keterangan. Oke, ini kita berge nama gurunya, tampilan saja ini ya. Kemudian kita atur jumlah kolomnya ya. Baik, untuk mengambil data nama guru sama nomor kodenya kita bisa copy dari sini ya. Caranya supaya ini kan nanti kadang-kadang berubah di tengah jalan, misalnya ada perubahan terjadi, ada mutasi dan sebagainya, makanya ini yang diisi di sini kode jam gurunya tidak perlu. Supaya tidak perlu, maka kita tidak pakai teknik copy paste begini. Ini copy misalnya
kita kemudian pindah ke sini, kemudian kita paste di sini ya. Tidak begitu ya. Nah, kalau ini teknik ini kita lakukan ya, kalau teknik ini kita lakukan misalnya nanti ada perubahan pada guru, kode guru, maka ini tidak ikut berubah. Nah sekarang yang kita inginkan, misalnya di sini kode guru kita rubah, maka di sini juga ikut berubah. Nah caranya adalah kita menggunakan formula atau rumus sama dengan. Jadi ketika aja sama dengan, pindah ke sheet kode guru, pindah ke sini, nah kemudian enter ya. Jadi ini rumusnya di sini juga sama dengan pindah ke guru, kode guru, di sini sama dengan ini. Oke, kan sama dia. Nah, karena dia sama ya tinggal di copy saja. Misalnya ini bisa di copy, digeret ke sini, hasilnya sama. Kemudian digeret ke bawah, sama ya. Nah, ini kelebihan yang dihapus saja ya. Ini rata tengah biar bagus kelihatan data pinggir. Jadi ini datanya sama. Umpama sekarang ya, kita coba tes ya, yang ini paling atas kita dicek kode guru, ini di kode guru kita ganti misalnya Amir misalnya. Di sini juga akan ikut berubah menjadi Amir, itu maksudnya. Jadi seandainya pakai copy paste biasa seperti tadi, kalau di sini dirubah Amir, maka di sini tetap tidak akan berubah menjadi Amir. Nah, sehingga kita pakai rumus sama dengan, artinya data di sini di sheet cek jam guru ini sama dengan data di kode guru. Oke, kita kembali ya. Nah sekarang kita tinggal kita isi data jumlah jam yang berasal dari SK yang dari sini nih ya, kita isi dia. Nah, kebetulan saya sudah buat datanya di Excel, tinggal saya copy paste saja. Ini sumber datanya adalah di SK bagian tugas. Oke, sekarang karena sama, urutan juga sama, saya copy saja sama dengan, ya bukan sama dengan, kalau ini copy paste aja. Copy, pindah ke aplikasi kita, pakai paste Palui ya, paste spesial Palui, supaya formatnya tidak ikut terpaste. Nah ini ya, nah jelas ya. Dan untuk jadwal kita pakai formula sama dengan, artinya kan kita mau ngitung jumlah jamnya yang ada di jadwal utama ini, semuanya di sini berapa jumlah jamnya ada di sini. Oke, caranya jadi berarti pakai formula count if sama dengan count if, buka kurung, pindah kriterianya di jadwal utama, pindah ringnya maksudnya, blok aja semuanya, blok semuanya ya, supaya tidak terganggu. Ini di absolutkan saja semuanya ya, F4 jadi semuanya absolut ya. Oke, kemudian kita masukkan kriterianya titik koma 1. Nah, yang ini saya tuh ya, mas saya ulangi, misalnya nomor 2 sama dengan count, ini untuk anu ya, ini nomor 2 untuk guru dengan kode nomor 2, kode nomor 2. Kalau yang ini untuk guru dengan kode nomor 1. Sekarang yang nomor 2 sama dengan count if, buka kurung, pindah ke jadwal utama, di blok semuanya,
buatkan jadi absolut biar ngopinya pas. Sebab kalau kita pakai relatif nanti pas ngopinya berubah datanya, jadi nggak kita pakai absolut. Titik koma, buka kurung, buka 2. Itu angka 2 ini adalah kode guru nomor 2. Tanda petik, tutup kurung, tuh ya. Nah sekarang ini kan sama ya, sama rumusnya, hanya yang kita ganti adalah kode gurunya saja. Jadi bisa di copy ke bawah dan datanya tidak akan berubah karena ringnya atau wilayah yang terblok tadi itu kita pakai absolut. Nah ini nomor 2, tinggal kita ganti kode gurunya di sini, ini menjadi kode nomor 3. Oke, ini nomor 4 ya. Bisa enggak otomatis ya, mungkin ada teman-teman yang bisa, silahkan. Kalau saya kebetulan tidak bisa, makanya ya entry satu-satu, ganti satu-satu ya. 6. Dan pas simpan. Udah jadi ya. Kita coba cek sekarang ya, kita coba. Ini udah ada 1, misalnya satunya tambah lagi di sini 1A, tes saja. Nah, sekarang berapa jumlah jam guru dengan kode 1? Kita lihat kalau di sini 1 2 3 ya, 1 2 3. Betul enggak 3? Nah betul. Nah sekarang kita kasih keterangannya. Keterangannya adalah kita pakai rumus jika antara jam di SK dengan di jadwal itu sama, maka dia sesuai kan. Jika tidak sama berarti dia tidak sesuai, disuruh atau kita pakai istilah cek lagi misalnya. Nah, oke kita coba ya. Berarti sama dengan jika if ya, jika itu if, buka kurung, sel di sini sama dengan sel di sini, maka titik koma kita pakai sesuai. Nah ketik lagi, jika tidak titik koma buka kurung, maka kita pakai cek lagi. Nah tutup kurung, atau misalnya mau digunakan istilah yang lain itu ya terserah saja. Oke, nah ini kan cek lagi katanya ya. Kenapa? Karena di SK nya 0, di jadwal kok 3. Nah disuruh ngecek lagi ya. Ini sama anunya dengan rumusnya semua, jadi tinggal di copy saja, geret aja ke bawah. Tuh, cek lagi. Nah ini bisa kemudian supaya lebih jelas mana yang perlu dicek lagi, mana yang sudah sesuai, kita bisa pakai fasilitas conditional formatting. Jadi pertama blok dulu ini, kemudian klik tombol formatting ya, pakai equal to atau sama dengan, equal to, cek lagi, ketik, cek lagi. Nah, itu kita bisa modif warnanya pakai apa,
misalnya custom. Kalau cek lagi biasanya merah ya, merah warnanya, kemudian tulisannya putih. Oke, nah itu. Nah sekarang kalau dia sesuai, ini masih tetap di blok ya, pakai conditional formatting lagi, sama dengan atau equal to sesuai. Nah, kita pakai warna biru, fillnya warna biru, kemudian hurufnya warna putih. Oke, nah ini ada di sini ya. Misalnya sekarang kita coba yang lain ya, lalu Supardim misalnya kode nomor 6 ya, kode guru nomor 6, jumlah jamnya 15, kita buat di sini 15 nomor 6 ya. Oke, misalnya sembarang aja ya, nomor 6. Di sini ada nomor nomor 6. Di sini ada nomor 6. Baik, sudah ini 1 2 3 4, 1 2 3 9. Di sini juga 6. Sini ada juga 6 ya. Kita hitung 3 6 9 12 15. Oke, betul enggak? Dicek jamnya ya, di SK dia 15, di jadwal 15, berarti dia sesuaikan berubah. Tadi disuruh ngecek lagi, itu fungsinya. Baik, lanjut kita sekarang ke cek sebaran jam di kelas yang model begini ya, biar kita tahu bahwa di kelas itu apakah jamnya sudah sesuai dengan kurikulum yang ada, dengan jam yang ada di jadwal atau mata pelajaran yang ada di jadwal. Jangan sampai di kelas tertentu ada mata pelajaran IPA misalnya, mata pelajaran agamanya kok tidak ada, mata pelajaran IPA lebih, mata pelajaran agama kurang. Oke, ini baik, kita kembali ke aplikasi ya, kita buat sheet baru, namakan saja misalnya cek apa ya, cek mapel kelas ya, mapel kelas apalah, tergantung. Jadi yang kita butuhkan yang pertama adalah kode ya, kode mapel, kemudian berikutnya mapel mata pelajaran ya, terus jumlah jam kurikulum ya, jumlah jamnya di kurikulum, kemudian sekarang jumlah jam di jadwal. Oke. Jadi kode mapelnya, terus jumlah jamnya, ya, mengatur nih ya. Terus kemudian kalau jumlah jam di jadwal berarti kita akan tentukan kelasnya masing-masing gitu ya. Jadi karena di sini ada ini ya, ada 22 kelas, maka mulai dari kelas 7A sampai 9F ya, kita buat kelasnya. Berarti 7A, ini berarti 7B, 7C, 7D, 7F, 7E dulu, 7E, 7F, 7G, 7H, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H.
9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F. Baik. Nah, ini diperkecil saja. Biar bisa kelihatan semuanya. Ya, kemudian kita atur tampilannya biar bagus. Yang kode mapel merke ya. Terus ya sama. Kemudian ini biar ini pakai waptek saja. Kemudian perkecil. Baik, supaya dia di tengah pakai ini ya. Kemudian dikasih warna ya. Kemudian untuk mengisi kode mapel dan mata pelajarannya bisa kita copy saja pakai rumus yang tadi, sama dengan pindah ke sheet kode mapel, tekan ini sel A1, enter. Ini sama dengan yang tinggal di copy saja ke samping, kemudian ke bawah ya. Kalau lebih dihapus. Ya, bagus. Mau di border juga bagus ya. Nah, ini sekarang jam di kurikulum kita sesuaikan ya. Jadi kalau misalnya di kurikulum untuk SMP ini PABP itu 3, PPKN 3, bahasa Indonesia 6, matematika 5, bahasa Inggris 5, IPA 5, IPS 5, Penjaskes 3, seni budaya dan keterampilan 3, ini 2 ya. Terus rumusnya untuk kelas 7A ini sama dengan count it buka kurung, pindah ke jadwal utama ya. Klik ini kan ada 2 sel nih ya, ambil sel yang khusus untuk kode mata pelajaran ya. Jadi sel yang kedua dari masing-masing kelas, blok sampai bawah. Nah, ini barisnya diabsolutkan ya. Kasih tanda dolar. Kalau kolomnya biarkan relatif, tanda dolar. Setelah itu titik koma, huruf A, enter ya. Ini bisa di copy ke bawah, kemudian diganti ini B, terus ini C, kemudian ini D, ini E, F, G, H, I, J ya. Coba insert jadinya nanti di ini untuk mempermudah aja, ini mempermudah kopian. Nanti kita hapus sebab di sana selnya kan lompat dia, lompat 1 kolom.
tuh kalau kita ngopi secara geret dia akan berurutan selnya, sedangkan kenyataannya dia lompat. Oleh karena itu lompatannya itu kita berikan, sisipkan di sini kolom dulu, nanti dihapus. Biar enak ngopinya saja ini sebenarnya. Jadi rumusnya yang utama tadi itu seperti yang sudah kita jelaskan. Baik. Tinggal satu ya. Sekarang tinggal ini di blok ini, di copy geret ya. Nah, kalau sudah ini kan kolom-kolom yang tidak kita perlukan nih, delete aja. Yang sudah kita insert tadi itu di delete. Nah, supaya sekarang kita gampang ngeceknya, kita pakai conditional formatting ya. Ini satu baris ya, satu baris conditional formatting. Kalau dia sama dengan yang ini sebelahnya, kita kasih warna hijau. Jadi berarti keruan dia, kalau enggak hijau berarti dia harus dicek, ada yang salah. Oke, misal sekarang ini 7A, mestinya 3 baru 1 ya. Kita coba ini di sini dirasa. Nah, coba cek mapel kelas. Nah, hijau ya. Kalau belum hijau berarti harus ditinjau ulang. Begitu. Kalau kita mau juga mengecek jumlah jam, kita jumlahkan saja. Sama dengan pakai sum saja ya. Sum ini kan kita jumlahkan ya. Bisa juga tinggal digeret saja. Sehingga nanti kita tahu bahwa di kelas itu kurangnya berapa jam, ada yang kosong, di mana kurangnya bisa kita tahu. Jadi ini sama prosesnya, ini juga di dipakai conditional formatting satu-satu berarti ya, equal to ini hijau. Those battle scars remain.